Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Santi di Bensan Story Channel. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pola makan apa yang saya lakukan untuk menurunkan berat badan saya 12 kilo dalam 2 bulan. Anda penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Pada video saya sebelumnya, saya membahas mengenai motivasi. Bagaimana caranya memotivasi diri sendiri dalam menjalani program diet. Untuk teman-teman yang belum menonton video itu, boleh nanti tonton ya sebelumnya. Di deskripsi di bawah ini saya sudah cantumkan. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pola makan apa yang saya lakukan dalam menjalani program diet ini. Buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Disclaimer, kami membuat channel YouTube ini untuk kepentingan edukasi. Jadi buat Anda sekalian yang menonton channel ini untuk tidak menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan. Lalu kami membuat konten ini berdasarkan pengalaman pribadi kami. Ketiga, kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi dari konten kami. Nah, apa yang saya makan? Saya belum kenal pola hidup sehat, saya belum kenal naturopati, saya bagaikan sebuah kertas putih kosong. Dokter memberikan saya 2 pilihan. Pola makan 1300 kalori, tapi dengan olahraga 30 menit setiap hari, atau makan 1100 kalori, tapi tanpa olahraga. Saya pilih yang pertama, karena saya tidak bisa membayangkan dalam pikiran saya, bagaimana saya hidup kalau cuma makan 1100 kalori. Buat saya itu terlalu berat gitu. Lalu olahraga yang diminta 30 menit setiap hari itu dengan kondisi medium sampai high impact, artinya saya harus benar-benar sampai berkeringat dan sampai bisa mendengarkan nafas saya sendiri ya. Jadi bukan olahraga santai-santai seperti itu. Jadi saya makan tetap 3 kali sehari. Tidak boleh skip breakfast ya. Yang pertama, nasi atau karbo gitu ya ngomongnya ya. Waktu itu kita belum mengenal karbo-karbo yang lain, just nasi putih biasa. Karena katanya orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan gitu. Daripada mikir cari nanti kok belum makan nasi cari yang lain-lain, biar hati ini pikiran tenang, hati tenang, tetap makan nasi. Tapi porsinya hanya 100 gram. Seberapa sih 100 gram itu? Kalau dipikir itu, kalian tahu gelas blimbing kalau minum teh di warung yang kecil itu 3/4. Kalau ngomong sendokannya kira-kira 5 sendok tapi ceper ya. Bukan yang monyong begitu. Jadi sekitar itu. Lalu sayur diperbanyak. Jadi kalau kita ingat isi piring WHO itu sayur sepertiga, nasi sepertiga, lalu sisanya sepertiga dibagi 2 lagi itu adalah protein hewani dan protein nabati. Jadi porsi sayur diperbanyak, protein hewaninya dan nabatinya ya tidak terlalu banyak ya. Sepertiga tuh 100 gram tuh ya segini ya. Daging ayam ya cuma pentung aja, atau mungkin tempe 1 potong dan tahu 1 potong. Bayangannya seperti itu dalam 1 hari. Itu sekali makan seperti tadi ya, 1 piring WHO, nanti siang lagi, malam lagi. Lalu di tengah-tengah itu kan kepengen nyemil ya, karena dulu kebiasaannya nyemil. Boleh, tapi dikasih 2 kali nyemil, jam 10 sama jam 4 sore gitu. Sebanyak apa? Biasanya cemilan saya yang saya suka adalah pisang. Pisang Ambon yang besar itu 1 ini. Dah itu aja. Atau pepaya. Pepaya juga sama, segini aja, 100 gram. Mangga manis tidak boleh. Nangka, durian tidak. Jadi cari cemilan itu selain buah-buahan, saya boleh makan sesuatu yang hambar, sayur yang tipe 1, yang warnanya tidak gelap. Contohnya selada air, timun, bengkoang,
baligo atau buah kundur kalau kalian tahu, kemudian lobak, lalu semuanya itu ya kayak lobak, labu siam itu dikukus doang. Lalu kita boleh makan sebanyak mungkin. Jadi saya biasanya kalau pergi ke kantor, saya bawa 1 kotak, itu macam-macam, ada timun, ada beligo, ada bengkoang, mungkin 3 macam, besoknya saya ganti lagi. Jadi sepanjang hari saya makanin aja ketimun gitu ya. Tadi kan saya bilang makan sayur, tapi sayur itu bolehnya yang ditumis, minyaknya dikit. Berikutnya mungkin di sayur bening atau di sop ya, tidak boleh yang digoreng. Jadi kayak kol goreng juga tidak boleh, atau mungkin kailan goreng kering juga tidak boleh. Lalu juga tidak disantan. Yang tidak boleh dimakan, dihindari sebisa mungkin. Itu apa aja? Yang pertama adalah turunan dari tepung putih, ada bakmi, roti, dan banyak hal ya yang enak-enak ya, pasta, spaghetti kesukaan saya itu. Kemudian sesuatu yang digoreng, apapun yang bentuknya goreng tidak boleh. Yang bersantan, kalau pun mau makan misalnya ya, itu paling diambil dagingnya aja atau tahunya aja, tapi nggak makan kuah santannya. Sama juga dengan sop yang ada kuah-kuahnya itu, misalnya sop ayam itu cuma diambil isinya aja, kuahnya tidak boleh dihabiskan. Soto juga sama, isinya aja, kuahnya nggak boleh dimakan. Berikutnya adalah makanan yang manis-manis, jajan pasar, roti manis lagi, pokoknya gula, hindari sebisa mungkin gula. Minuman manis, es buah, es teh, itu juga dihindari. Tubuh kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dari yang tadinya makan terus, nyemil terus panjang hari, lalu dalam 1 hari dibatasi hanya makan cemilan 2 kali, itu pun dalam jumlah kecil. Nah, pada awalnya itu tubuh akan seperti meminta kita untuk terus makan. Pada saat ini kembali ingat lagi motivasi Anda untuk melakukan diet ini. Jadi kalau saya tipsnya, saya akan mengingat wajah anak saya yang sedih tadi ya kalau saya makan. Jadi ketika saya akan makan mau cheating itu, saya akan teringat wajah anak saya. Jadi saya tidak jadi makan. Nah, ini enggak selamanya teman-teman. Jadi ketika tubuh sudah menyesuaikan diri, contohnya saya saat ini, kalaupun saya tidak nyemil di antara jam makan, itu juga tidak masalah. Jadi memang sudah dibiasakan untuk tidak mengemil lagi. Tips berikutnya adalah mindful eating. Pernahkah kalian merasakan setiap sendok makanan yang masuk ke dalam mulut? Kemudian kita mengunyah dengan sadar, dengan tidak menonton TV, tidak main HP, just saya dan makanan. Dan kita merasakan teksturnya, merasakan rasanya, kemudian kita sambil bersyukur saya masih bisa makan. Saya kunyah makanan saya pelan-pelan, menikmati setiap momen makan saya. Jadi ketika mindful eating ini dilakukan, itu tidak terasa porsi makanan yang saya makan tuh tidak perlu sebanyak sebelumnya yang hanya lewat gitu. Tapi dengan mindful eating itu kemudian terbitlah rasa lapar, rasa kenyang. Jadi, oh kok saya udah kenyang ya? Ternyata saya tidak perlu menghabiskan ya sebanyak itu makanan selama ini. Setelah menjalani pola makan seperti ini, saya berkesimpulan bahwa kalau nggak nyamil tuh nggak mati loh guys ternyata. Dan yang kedua, nyamil itu mungkin adalah habit kebiasaan ketika kita lagi bosen gitu. Mulutnya bosen main mengunyah sesuatu, tapi tubuh itu tidak benar-benar membutuhkan makanan itu untuk masuk ke tubuh kita. Tapi karena udah jadi habit kebiasaan kalau nonton TV sambil mengunyah, kita di bis kendaraan umum nunggu sambil mengunyah. Bagaimana kalau kita mereplace kebiasaan mengunyah ini dengan sesuatu yang lain, misalnya membaca buku, itu mungkin jauh lebih bermanfaat ya. Ini kayak cerita dosen saya bercerita, kalau orang di luar negeri naik bis dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu baca koran, baca buku. Kalau orang Indonesia itu akan duduk dan membuka tas
mengambil cemilan gitu. Jadi ini adalah kebiasaan buruk sebetulnya. Semoga video ini bermanfaat. Buat Anda sekalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Ben Sansori membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Saya Santi, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.